Berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Zona Bisnis. Ya, kalau di hari Kamis siang dan ini mengakhiri tahun 2024 kayaknya ya. Karena minggu depan udah mulai holiday season gitu kan. Jadi orang udah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan seorang narasumber saya. Ada beliau Bapak Dr. Nathanael Sitepu MTH. Selamat siang Pak Nat. Halo, selamat siang. Selamat menyambut Natal, Bu Ningrum. Gimana Ya, sukacita melimpah ya? puji Tuhan, selamat Natal, selamat menyambut Natal Pak Nat. Undangan-undangan Natalan udah banyak? Kayaknya identik begitu nih ya kalau pendeta ya. Soalnya saya kemarin ngobrol gitu, kita mah tiap hari Natalan gitu. Kenapa kok bisa gitu? Saya berpikir gitu ya, waktu itu loadingnya lama. Kenapa bisa gitu? Oh, ternyata diundang di sini, diundang di sana, diundang Iya, di sini. banyak acara ya. Banyak acara. Akhirnya jadi setiap hari Natalan. Nah, tapi memang seasonnya seperti itu ya. Itu yang Betul, betul. ada beberapa orang yang saya membaca satu kutipan mengatakan begini, ini memang bulan terakhir, tetapi bulan yang selalu dinanti. Yes, betul. Dan mungkin Anda juga pendengar juga sedang menanti seperti itu gitu ya. Walaupun hiruk pikuknya ada banyak hal gitu ya kalau udah Natal gitu kan vibes-nya itu udah terasa mulai dari bulan-bulan lalu gitu. Tapi kita nggak Bagi akan bahas. yang kalau yang banyak happy-nya kayaknya mau cepat berlalu, tapi kalau yang banyak pergumulannya kayaknya lama banget nih ya akhir tahun. Mau, tapi kalau Desember itu selain Natal gitu kan, ini mau ganti apa namanya? Tahun. Mau ganti kalender, mau ganti tahun yang baru gitu ya. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang embrace new beginning. Ya, merangkul musim yang baru atau awal yang baru ya. Nah, kita Hmm, kan udah banyak ini pasti ya tadi Bu Ningrum udah bilang kan pasti bukan cuman kita aja yang lain juga yang dengerin pasti udah banyak berita-berita Natal nih. Sekarang kita ajak bawa geser, siapin tahun baru gitu ya. Nah, supaya 2025 ini spiritnya baru gitu kan. oke. Embrace new beginnings. Orang itu kecenderungannya begini. Kita bahas dulu kecenderungannya itu kalau Desember, euforia Natalnya itu kan begitu wow banget gitu ya. Luar Tapi biasa terus itu benar. kemudian sebentar dari Natal udah masuk ke new season lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. New Years gitu. Tapi terus kemudian terasa kayak orang setelah Natalan berpikirnya adalah liburan akhir tahun gitu. Nah, kalau menurut Pak Nat sendiri sebetulnya new season itu apa yang harus disiapkan? Apa yang adakah sesuatu yang harus kita apa ya maknai atau seperti apa gitu? Iya sih kalau buat saya tahun baru itu makanya saya ajak kita untuk ini ya ngobrol soal topik Embrace New Beginnings ini karena kan ini kita masuk euforia malam tahun baru. Nah terus abis itu jangan sampai kayak kembang api kan, kembang api itu menyala-nyala gitu ya. Begitu nanti old and new, wih, resolusinya bisa 2 halaman tuh ditulis ya kan. Tapi ternyata nih kalau dia refleksi lagi, sebenarnya resolusi yang nanti itu nggak beda sama resolusi yang tahun lalu gitu kan. Nah, Iya, jadi sebenarnya belum start juga gitu, masih ada di titik yang sama. Nah, makanya kita tuh ngelihatnya bahwa tahun depan itu pastilah ada orang yang ngerasa gelap mungkin di depan, tapi ada juga yang mau siap-siap masukin dengan impian yang baru. Tapi semua itu kan pasti ada aja tantangannya. Nah, pasti juga di depan itu ada peluangnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan semua kembali kepada kita karena keberuntungan itu berbicara tentang kesempatan bertemu dengan kesiapan nih. Nah, hmm, kesempatannya dapat. Orangnya siap nggak? Kadang-kadang kesempatannya dapat, nah dia nggak siap ya kan? ya. Nah, akhirnya peluang itu kayak iklan aja numpang lewat begitu kan? Nah, gitu. Oke. Nah, ini artinya eh tadi kan peluang ketemu dengan kesiapan. Kesempatan. Kesiapan Kesempatan, ya, oke. kesiapan kan? Kesempatan bertemu dengan kesiapan. Iya. Ada yang harus disiapkan dong, Pak, berarti sebelum kita bertemu Benar, dengan benar. Kan kesiapan. banyak tuh yang mungkin berdoa, Tuhan tolong dong supaya nanti aku bisa mungkin meraih sebuah cita-cita ya, apa impian yang ada gitu ya kan.
Nah, it's okay, wajar. Kita manusia selalu punya yang namanya keinginan dan kehendak. Nah, Ya. tapi waktu kita dapat momentum itu emang benar-benar akhirnya menjadi titik nggak perubahan atau pencapaian dalam hidup kita. Mm-mm. Nah, atau hanya akhirnya jadi peluang yang datang yang tersia-siakan gitu kan, Bu Ningrum kan? Kan sering Mm-mm. tuh orang gitu ya. Jadi, oh dia pengen nih, misalkan satu kali dia punya kerinduan nih, jadi public speaker di hadapan 1.000 orang misalkan. Nah, Mm-mm. it's okay ya, dia mungkin jurusan ini ilmu komunikasi. Nah, tapi waktu dia suatu kali dia dapat kesempatan, nah tapi dia tuh nggak siap. Selama ini dia cuma punya dream, bisa ngomong di depan 1.000 orang, tapi dia tidak mempersiapkan diri teknik bagaimana berbicara di depan 1.000 orang, seperti apa introduksinya. Akhirnya, ini contohnya gitu ya, ketika kesempatan itu datang, yang justru orang yang mungkin yang mengundang dia atau audiensnya boring ya kan. Nah, sepertinya mereka bisa menilai wah ini kayaknya speakernya nggak benar-benar qualified ya kan. Nah, padahal itu terjadi bukan karena dia nggak qualified dalam arti nggak qualified sebenar-benarnya, tapi tadi dia cuma bermimpi, minta peluang, Tuhan kasih, tapi dia nggak siap gitu kan. Mm-mm. Nah, Ada peluang, ada kesempatan, tapi juga ada persiapan. yes, betul. Ini kita sedang merangkul new beginningsnya itu adalah sebuah persiapan itu gitu kan? Iya, bener banget, betul, betul. Makanya saya mau ajak kita tuh refleksi diri gitu loh ya. Jangan-jangan kita sudah sering buang-buang kesempatan gitu. Mm-mm. Buang-buang waktu gitu ya kan. Sehingga pas nulis resolusi nih, nah maksud saya kita jangan sampai nanti masuk 2025 malam tahun baru, mungkin ada acara terus ada apa namanya segmen untuk ayo masing-masing tulis resolusinya. Ya sama aja sama yang tahun lalu ya kan. Nah, kita refleksikan. Nah, tapi itu juga bisa jadi mungkin sebenarnya kita nggak sesuai dengan apa resolusi kita nggak sesuai dengan value kita gitu ya. Jadi bisa Mm. jadi Tuhan juga nggak mau dan juga memang kita juga akhirnya seperti tawar hati di tengah jalan gitu ya karena nggak sesuai dengan value hidup kita gitu. Pak Nat, bisa nggak kasih tips dulu deh sebelum kita nulis ini kan kalau dari apa yang kita bahas ini gitu ya. Artinya kalau kita mau bikin resolusi, kita harus refleksi dulu apa yang sudah terjadi di 2024. Ya, ya, Kita ya, harus betul. kita harus lihat dulu nih gitu kan. Baru Mm. kita bisa tulis resolusi yang baru gitu ya. Baru Mm, kita bisa mm, tulis mm. resolusi nanti tahun 2025 apa. Nah, di akhir tahun ini mumpung masih ada berapa minggu berarti ya? 1 minggu lebih sedikit gitu Seminggu ya. lebih benar. Ya kan? Udah tanggal 19 nih. Itu satu Mm. minggu lebih sedikit gitu kan. Refleksi apa yang harus kita buat atau kita harus ingat apa nih yang tahun 2024 gitu ya untuk Betul. biar kita nanti bisa masuk ke new beginning ini benar-benar kita ready, benar-benar kita siap, benar-benar kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Karena kalau ini ibaratnya refleksi itu kan kayak evaluasi ya. Kalau kita Benar, nggak punya benar. hasil evaluasinya, kita nggak bisa susun program yang baru misalnya gitu ya. Betul, betul. Resolusi yang barunya ya sebenarnya nggak baru-baru banget jadinya kan. Nah, nah Mm-mm. bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sepanjang tahun 2024 ini? Mungkin Pak Nat bisa kasih sesuatu buat pendengar. Oke, baik, baik Bu Ningrum, thank you. Jadi sebenarnya kan kita juga nggak usah terlalu menekan diri kita ya, Ya, karena kita juga perlu sehat secara mental dan diri kita itu lebih berharga dari segala pencapaian-pencapaian yang ada ya kan. Apalagi di Alkitab itu manusia itu adalah mahkota dari semua ciptaan ya kan. Jadi ya. artinya kita harus hargainlah diri kita sebagaimana ini Natal ya kan Tuhan menunjukkan betapa berharganya kita, betapa dikasihinya kita ya kan. Jangan sampai gara-gara bikin resolusi kita terlalu kejam sama diri kita gitu ya. Sampai akhirnya kita terlalu keras dengan diri kita, akhirnya semuanya nggak dapet, tapi diri kita ini yang ada di dalam sakit dan hancur gitu ya kan. Mm-mm. Nah, yang pertama itu menurut saya ya, refleksi dulu apa Mm-mm. yang sudah dicapai di tahun lalu. Maksudnya tahun ini ya, dalam konteks sekarang ini untuk masuk ke depan. Tahun ini apa aja sih? Kita harus melihat dulu hal-hal yang baik. Nah, makanya saya kurang setuju kalau ada acara resolusi tahun baru, suruh tulis keinginan-keinginannya, lalu ditulis di kertas, lalu dilipat atau di apa dikucek-kucek gitu terus dibakar ya jangan kan justru disimpan ya supaya nanti bisa dilihat lagi gitu ya. Ya. Nah, bahkan yang hal-hal yang negatif juga nggak apa-apa disimpan aja supaya nanti dilihat lagi kan supaya kita juga
bisa untuk bangga dengan diri kita ya. Kita perlu bangga juga dengan diri kita ya, karena kita masih ada sampai hari ini gitu. Nah, jadi maksud saya coba self reflection, lihat dirinya, tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah sih saya capai tahun ini gitu ya kan. Nah, dicatat, dibikin poin-poinnya, dibuat jurnalnya. Nah, terus dari itu semua apa yang bisa saya tingkatkan gitu. Jadi nggak sekedar euforia bikin resolusi yang kata Bu Ningrum tadi kan latah aja ya udah ini jadi tradisi. Tapi kan kita harus dapat sesuatu lah karena kita ini manusia ini salah satu tanda kita hidup adalah kita bertumbuh ya kan. Nah, Ya, terus ya apa ya kalau kita pernah gagal sepanjang tahun ini, it's okay. Nah, apa yang kita lakukan? Apa sih, kenapa sih aku bisa gagal? Nah, apa sih yang harus aku perbaiki? Nah, jadi ibaratnya malam tahun baru itu, menyambut tahun baru itu jadi seperti kita kayak kendaraan kita bawa ke bengkel gitu kan, di check up gitu ya kan. Nah, sehat nggak ini kendaraannya gitu kan? Kita sehat nggak dengan kegagalan-kegagalan kita tadi? Mungkin ibarat motor ngelewatin lobang yang dalam, jebret gitu ya kan? Nah, mm, dicek ini jangan-jangan ada yang patah permanen ya kan? Mungkin ada ada hal yang tanpa kita sadari karena kadang-kadang gini ya, orang yang mengalami pahit atau dia ngalamin depresi, dia nggak nyadar dia dalam kondisi itu. Kalau dia nggak benar-benar self reflection gitu ya, ya, bahwa aku ini gitu ya, aku ini apa yang aku perlu perbaiki gitu. Nah, atau bisa juga dia mulai menyalahkan orang lain ya kan, walaupun mungkin benar ya dia gagal karena ada orang lain yang ikut andil dalam kegagalan ya. Tapi kembali lagi kan, kita harus kepada diri kita gitu loh. ya, Nah, mana kita caranya supaya kita tidak lagi digagalkan oleh orang itu atau orang lain gitu ya. Karena kan gitu sebenarnya. Kenapa kita nggak boleh nyalain orang? Mungkin secara fakta benar ada orang lain yang jegal kita, yang gagalin kita. Nah, tapi kembali lagi kepada kita, bagaimana kita harus dalam hidup ini harus punya skills ya, ya, skills of life gitu ya kan, keterampilan supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama gitu ya kan, mengalami hal yang sama. Nah gitu itu terus ini ya set new goals ya, buat buat tujuan baru ya, tentukan tujuan baru. Nah, C.S. Lewis bilang you never too old to set a new goals ya kan. Kita nggak mm, pernah terlalu tua. Ya memang benar ya, kita lihat aja tuh si Colonel Sanders kan, mm, 1009 kali tuh ditolak. Dan ketika dia memulai itu, dia sudah umur kepala 6 kalau nggak salah ya. Nah, tapi ya. kita ketemu ya gerai KFC sampai hari ini, walaupun ada berita seliweran katanya merugi sekian M, tapi tuh dekat tempat saya tinggal tetap aja rame itu. Ya, jadi maksudnya artinya ini layak lah untuk kita juga pegang. Ini bukan sekedar motivasi-motivasi menghibur diri, tapi ini ada data sejarahnya orang-orang yang memang benar-benar ya menurut saya mereka memegang age is just number gitu ya. Umur itu Ya, hanya usia. Yang penting tuh kita sehat, ya nggak sih? ya, betul. Mm-mm. Sehat secara jasmani, rohani itu Ya, menjadi kunci gitu ya. Kalau itu kita bisa betul. bisa ini. Pak, ini ada pertanyaan yang menarik sih sebetulnya. Kita coba baca Oke. terlebih ya. Ini ada yang WhatsApp dan pertanyaannya sangat menarik. Selamat siang Pak, saya mau nanya, apakah selalu kita harus punya target pencapaian yang baru? Rasanya saat ini saya seperti sedang tidak menginginkan suatu pencapaian tertentu. Apakah ini keliru? Terima kasih. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Mungkin mungkin nggak punya pencapaian yang baru ya karena yang lama belum tuntas, nggak apa-apa. Hmm, Mm. Nah, yang dibaharui bukan pencapaiannya, mungkin tekniknya ya kan, hmm, apa diri kita sendiri mungkin dalam hal. Jadi pencapaian itu tidak selalu diukur dengan sesuatu yang besar ya kan, ya, sesuatu yang terlalu tinggi gitu. Nah, tapi bagaimana sesuaikan dengan value kita, sesuaikan dengan nilai-nilai kita, kebutuhan kita gitu ya kan. Nah, kalau nggak mau ingin mencapai sesuatu, ya kita tinggal mungkin karena kita belum mencapai yang lalu aja belum selesai, ngapain bikin yang baru? Itu bener banget ya kan? hmm, Itu jadi kebanyakan rencana ya kan. hmm, Nah, tapi coba kita tetap harus mengadakan refleksi diri. Nah, untuk apa? Kita ini kan tadi saya bilang, kita ini salah satu tanda kita manusia yang hidup adalah kita bertumbuh ya kan. Pasti harus ada hal-hal yang harus kita capai. Seringkali kita ngerasa ngerasa nggak mau bikin pencapaian baru karena kita sudah dikonsepkan seolah-olah pencapaian itu suatu yang besar gitu ya. Apalagi kita hmm. lihat di media sosial bicara pencapaian itu selalu diukur dengan harta ya kan, dengan Ya, jabatan, nah dengan hal-hal fisik.
Padahal pencapaian-pencapaian hari ini kita pencapaian ketika ada orang ngomong kasar kita nggak tersinggung aja tahun depan ya. Karena 2024 kita ini orangnya panasan gitu. Itu udah pencapaian luar biasa itu. Itu udah bisa. Jadi seringkali harusnya nggak mau capai apa-apa. Ini seringkali mungkin ya, saya mungkin bisa jadi. Karena saya pernah ngalamin gitu. Karena Hmm, kita selalu terbawa kepada pencapaian. Misalkan contohnya nih, wah aku mau punya mobil dua ya kan tahun depan. Aku pengen gajiku naik sekian gitu ya kan. Nah hmm, padahal hmm. lihat nih cenderung manusia gajinya naik, kebutuhannya juga naik, ya kan? Hmm. Keinginannya juga nambah gitu ya kan? Nah, jadi lebih baik kita tetap ada pencapaian, namun pencapaian apa? Yang paling penting itu kan diri kita ini dalam diri kita itu tadi ya. Hmm. Pencapaian kita nggak harus berupa barang atau jabatan, tapi pencapaian kita jadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Itu juga sebuah pencapaian yang mungkin di mata manusia biasa aja, tapi itu luar biasa banget. Paling tidak buat diri kita sendiri. Ya. Jadi pencapaian ini tidak melulu persoalan tentang fisik. Pencapaian itu tidak melulu sesuatu yang bisa diukur dengan clearly angka atau apa gitu ya. Tapi pencapaian ini bisa tadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita itu juga sebuah pencapaian gitu ya. Iya betul. Misalnya tadi yang Pak Nat contohkan, kalau tahun depan targetnya saya nggak lagi mengumpat gitu ya. Nah, ya Tahu benar benar. nggak lagi panasan gitu ya. Ada yang Benar. lebih panas gitu ya. Itu juga sebuah pencapaian gitu. Tapi justru seringkali pencapaian seperti ini terlupakan untuk kita tulis di dalam sebuah resolusi. Betul. Kita udah dikonsepin oleh dunia ini untuk mengukur diri kita seolah-olah orang berhasil itu ya kan adalah orang yang tadi secara fisik meraih ini itu ya kan. Padahal kalau di dalam kekristenan diajarkan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Mm, ya. Iya. Sebuah angka itu, misalkan angka yang besar sekalipun, Mm, diukur bukan dari angka yang besar itu, tapi gimana seseorang bisa mencapai angka itu. Prosesnya gimana, itu yang paling penting. ya. Ya mungkin karena kita terbiasa melihat sosial media gitu ya, melihat em, orang di luar sana yang seringkali membanggakan sebuah pencapaian tanpa melihat prosesnya. Betul. Apalagi tren-tren yang sekarang gitu ya, 10 years Betul. again gitu ya, atau 10 years ago. Orang kan akhirnya jadi cuma lihat perubahannya aja gitu kan, nggak Mm-mm. lihat selama 10 tahun ini apa saja yang orang itu sudah lewati. 10 tahun Betul, ini betul. apa saja yang sudah orang itu jalani. Mm. Itu yang seringkali Betul. orang hanya settingnya to goals-nya aja, bukan to proses gitu ya Pak. Iya, iya, cuman orientasi pada hasil, nggak ngelihat pada prosesnya itu. Proses itu penting kan? Apakah dalam proses itu kita udah melakukan hal yang benar? Apakah misalkan kita di dalam relasi kita dengan orang lain, kita tetap jadi orang yang baik atau kita jadi orang yang red flag kan? Saking ingin mencapai keinginan pribadi, goals ya kan, akhirnya ya bisa menghabisi banyak orang atau menjegal banyak orang. Nah, buat saya sih itu pencapaian yang boleh aja orang lihatnya kagum, tapi kalau tahu prosesnya begitu, buat saya itu bukan sesuatu yang mengagumkan ya kan, karena hidup kita ini sejatinya kita itu juga berarti buat orang lain, berdampak gitu ya. Itu level hidup yang sejati itu menurut saya waktu kita bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, yang indah, yang berguna buat orang lain atau berdampak gitu kan. Ya, ini menarik ya Gunung Sally ya. Kalau kita ngomongin em, bagaimana merangkul awal yang baru gitu kan. Hmm. Artinya kita juga harus berdamai dulu dengan apa yang sudah terjadi. Dari Ya, betul. kegagalan, kesuksesan kita di tahun 2024 itu harus kita di Pak Nat sampaikan mungkin ditulis gitu ya, dievaluasi satu persatu, terus kemudian itu jadikan itu sesuatu yang bisa dibaca ulang. Dari situ kita akan bisa lihat nih, oh ini loh saya ternyata sudah berkembang sejauh ini, oh saya ternyata sudah mencapai ini. Kalau Betul. enggak itu kita nggak punya gambarannya, orang manusia itu terbatas sekali loh untuk mengingat sesuatu, betul ya Pak? Betul. Kan gini ya, makanya kenapa orang itu kembali lagi ya, seringkali
yang saya juga alami. Kenapa kita nggak mau mencapai apa-apa? Sebenarnya pencapaian itu tujuannya untuk supaya 2025 itu secara Hmm? personal kita punya tujuan nih. Kita itu nggak kayak seperti hanyut gitu kan. Pokoknya Ya. mengalir aja, ngeflow aja bahasanya dulu gitu kan, ngeflow aja. Akhirnya hanyut ya nggak jelas kan. Nah, Heeh. tapi sebenarnya gini, kenapa kita lelah? Karena kita itu mungkin disadari atau nggak disadari, atau kita terima atau nggak terima. Yang saya pahami sering kali kita terlalu fokus kepada kesempurnaan, bukan kepada kemampuan kita ya kan. Iya. Nah, kita fokus terlalu di dalam goals itu kita sudah sudah membayangkan, membangun sesuatu yang terlalu perfeksionis gitu loh. Padahal nggak harus begitu kan. Sebenarnya kenapa kita ini ya merangkul awal yang baru supaya jangan sampai hal-hal yang miss di tahun ini Mhm. dialami lagi di tahun 2025 gitu kan. Itu gunanya tadi, refleksi, evaluasi Mm-mm. terlebih dahulu, gitu ya. Apa yang gagal sih? Betul. Misalnya nih contoh gitu ya, kita waktu awal tahun 2024 atau bulan apa ya, itu kita sempat ngomong untuk setting goals itu ya Pak ya. Ya, betul. Yang smart itu ya. Yes. Misalnya Ah, nih, tahun 2024 saya goalsnya adalah hidup sehat katakan gitu ya. Misalnya. betul. Betul. Terus gagal atau berhasil? Olahraganya gimana? Gagal atau berhasil misalnya? Betul. Mengatur pola makannya gimana? Gagal atau berhasil? Tulis aja, lalu Anda eh, mulai evaluasi kenapa terjadi kegagalan misalnya gitu ya. Karena Hmm. kadang-kadang orang itu hanya menyebutkan gagal gitu ya, tanpa tahu gagalnya itu kenapa. Nah, Iya, akhirnya betul. kita nggak akan bisa memperbaiki di tahun yang akan datang, betul kan ya Pak Nat? Betul, betul. Dan kadang-kadang gini nih, ya saya akuin juga ya, kayak saya secara personal olahraga nggak terlalu komitmen, karena sebenarnya ketika saya merenungkan kenapa saya seperti itu, karena saya nggak melihat itu sebagai suatu keharusan. Nah, begitu juga hal yang lainnya. Ya. Dan Napoleon Hill pernah dia meneliti survei gitu ya kepada 50 orang berhasil dan itu Hmm. orang-orang yang dekat dengan dia. Lalu dia menemukan menyimpulkan bahwa orang-orang itu kenapa akhirnya mereka sampai pada goalsnya karena sudah menjadikan itu sebagai sebuah keharusan. Ya, ini harus dicatat gitu ya. Seseorang Mm-mm. memang harus ada buku berjudul The Power of Kepepet gitu ya. Seseorang itu memang memang Ya, harus ya. dipaksa untuk sampai dia menyadari bahwa dia butuh itu gitu ya. Contoh gitu ya. Seperti tadi olahraga gitu. Sama seperti Pak Nat sampaikan, kenapa saya nggak berhasil? Karena saya tidak merasa itu sebagai sebuah kewajiban. Pak Nat menyampaikan seperti itu. Mm-mm. Sementara di saya, kenapa saya bisa berhasil? Karena saya dituntut dan dibilangin, "Ih, kamu wajib olahraga." Akhirnya mau nggak Harus mau gitu. kan, harus olahraga. Akhirnya mau nggak mau kan, terpaksa walaupun ya mungkin gitu ya. Mau bergerak aja udah rasanya kayak ya gitu ya. Tapi karena teringat terngiang-ngiang kalimat wajib dan harus, akhirnya berhasil gitu ya. Nah ini loh, kenapa kita perlu mengevaluasi agar kita tahu faktor-faktor yang kemudian menyebabkan gagal itu apa gitu. Nah ini sebuah persiapan sebetulnya ya, untuk kita nanti menyambut kesempatan, kita sudah punya persiapan. Betul. Contohnya tadi Pak Nat, orang yang pengen menjadi public speaker gitu ya, dia harus wajib, dia harus merasa wajib Iya. untuk mempersiapkan diri. Iya, betul, betul. Sebenarnya goals itu bagus lebih ke dalam diri kita ya. Jadi karena itulah keberuntungan. Makanya kalau orang Jawa bilang itu kan orang pinter kalah sama orang bejo ya. Nah, ada orang yang pinter tapi dia belum dapat kesempatan dan itu sering terjadi di negeri ini gitu ya. Yes. Banyak sekali karena dia nggak dapat, dia bukan bodoh, dia bukan nggak mampu, bukan nggak punya kapasitas, tapi dia belum dapat kesempatan itu. Nah, itu real lah di Indonesia ya. Saya ketemu banyak orang yang wah, ini orang saya nggak ada yang ngorbitin aja gitu ya kan. Sayang dia belum ketemu orang yang pas gitu ya. Dan itu yang saya perhatikan di dalam banyak dunia musik, ya dalam karir gitu ya. Saya sering ketemu orang-orang yang menurut saya wow banget, tapi dia stuck karena ya itu tadi dia nggak dapat kesempatan, belum dapat kesempatan. Nah, saya pikir itulah yang kita perlu doain sama Tuhan ya. Kita berpuasa, mungkin kita berlutut supaya Tuhan kasih kita chance itu kan peluang itu ya sehingga kita benar-benar itu tadi kesiapan bertemu dengan Kesempatan. peluang tadi atau iya kesiapan bertemu dengan kesempatan tadi.
Oke, Good News Family yang mungkin mendengarkan siang ini, saya ingin bertanya satu hal gitu. Kemarin waktu saya ngobrol dengan seseorang gitu ya, kita tanya-tanyaan aja sih. Kamu mau menyambut tahun baru, excited, sedih, atau apa? Gitu. Nah, mungkin buat Anda Good News Family, yuk join yuk. Mau menyambut tahun yang baru, new beginning ini, kalau kita bilang tahun yang baru itu kita sebagai new beginning, apa rasanya di dalam hati? Excited? Atau antusias gitu ya dalam bahasa Indonesia antusias atau nggak sabar atau justru kayak yang ngerasa alah ya biasa aja lah gitu ya. Oh, Apa yang Anda rasa? Yuk kita ngobrol jadi biar seru siang ini silakan kirimkan ke WhatsApp ya 081225225949 atau 081575 800 949. Penat. Orang kalau denger sesuatu yang baru contoh lah ya, baju baru gitu ya, atau rumah baru, atau tempat baru, atau apapun itu, sepatu baru misalnya. Itu orang kan selalu kayak yang rasanya kayak excited gitu ya, semangat. Terus hmm. merasa ini sangat menarik gitu ya, atau ini sangat berkesan gitu ya, karena itu baru, ya kan? Nah, pertanyaannya gitu, sering kali sesuatu yang baru itu kan ada rasa yang kemudian lama-kelamaan hilang, Bosan ya. Betul, betul. ya kan? Itu manusiawi Antusias. banget ya. Ya, kata tadi antusiasme di sini antusiasnya semakin turun, 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 turun dan turun. Nah, bagaimana menjaga semangat atau tadi kalau misalnya orang yang antusiasnya untuk tetap stabil bahwa walaupun mungkin bulannya sudah berganti, bukan lagi 1 Januari misalnya tanggalnya, sudah sampai ke Februari katakan atau sampai ke Maret, untuk menjaga semangatnya itu tetap oke. Walaupun udah bukan dikatakan udah bukan tahun yang baru lagi. Iya, kita perlu manajemen hidup lah. Hidup ini kan bukan hanya sekedar kita akhirnya monoton ya. Pokoknya hidup kita akhirnya, wah, ini aku dengar di Good News katanya speakernya bilang jadikan keharusan gitu ya kan. Nah, kita aku hidup ini harus fleksibel gitu ya kan. Ya, tahu. Nah, kita ini hidup harus fleksibel karena kita menghadapi yang namanya ketidakpastian, kita menghadapi yang namanya kegagalan, kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Maka kita perlu fleksibel. Mungkin kita nggak jangan berhenti atau putar haluan atau kita tadi ya jadi jenuh. Tapi coba deh, kadang kita perlu beristirahat dulu. Kayak kita perjalanan panjang, misalkan ini kan panjang ini, 12 bulan itu ya. Itu Ya. adalah waktu yang panjang. Nah, kita juga harus buat manajemen waktu, kita juga perlu istirahat. Ada kalanya kita lupain semua kan, kita melakukan pendinginan lah, ibarat naik mobil dari misalkan dari mana nih yang jauh ya, misalkan dari ini nih. Saya pernah alamin tuh ya naik kendaraan dari Semarang ke Banten ya, ke Serang ya, itu kan jauh ya. Nah, itu perlu istirahat ya kan. Nah, perlu pendinginan. Nah, tapi bukan berarti akhirnya ya udah gak semangat sampai sana, enggak kan? Kita harus tetap excited, kita percaya, kita punya iman bahwa di depan sana kita akan melihat hal yang baik. Nah, itu namanya pengharapan kan. Nah, namun kita juga nggak bisa mengabaikan bahwa kita lelah dalam perjalanan itu. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Kita perlu istirahat. Kadang kita perlu melepas dulu itu konsep kita itu kita taruh dulu, kita fokus dulu untuk bagaimana membangun hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri ya kan. Nah, lalu kita mulai lagi, start lagi. Kadang-kadang gitu kan, kalau kayak mesin, kita menjadikan diri kita kayak mesin gitu ya, yang akhirnya apa hancur sendiri, terlalu panas mesinnya kan. Iya, akhirnya terlalu serius terus gitu ya. Akhirnya depresi. Saya pernah ketemu orang ya, walaupun katanya itu faktor DNA ya, mengalami gangguan kejiwaan. Karena terlalu serius terus hidupnya gitu ya. Oke. Iya, saya pernah ketemu orang seperti itu. Walaupun ya kata kata dokter gitu, ya itu ada faktor DNA juga gitu, ada faktor Genetik ya. keturunan. Tapi dia kan dari beberapa saudara, yang lainnya nggak kena gitu, dia kena. Nah, yang saya pahami, sosok dia terlalu serius gitu. Mm-mm. Terlalu terobsesi, ya kan? Nah, Ya. akhirnya jadi pribadi yang impulsif gitu kan, meledak-ledak gitu ya, stres gitu ya kan. Nah, pulang ada kucing lewat ditendang ya nggak, pintu dibanting ya kan. Nah, terus akhirnya apa konflik sama orang. Nah, akhirnya konflik itulah yang akhirnya membuat dia merasa dunia ini nggak tempat yang aman dan ramah buat dia gitu kan. Oke. Nah, akhirnya apa hancur semuanya, goalsnya nggak dapet. Nah, dianya juga stuck gitu ya kan. Mm-mm. Oke. Eh,
Karena seberapa penting sih kita tuh bisa tadi merangkul awal yang baru ini atau kita mempersiapkan atau menyusun sesuatu di awal yang baru di tahun yang baru ini. Ya, buat saya pribadi, saya merangkul 2025 dengan kesadaran bahwa kalau aku masih hidup 2025, berarti Tuhan masih punya rencana buat hidupku. Amin. Itu yang pertama. Hmm. Dan sebagai orang beriman gitu ya, pastinya saya percaya 2025 saya nggak akan berjalan sendirian selama Hmm. saya ngandelin Tuhan. Dan saya juga ngelihat, saya tuh menarik ya, eh, ada kalanya beberapa waktu ini juga saya ngalamin down gitu ya. Yang saya lakukan itu saya mencatat berkat dan kebaikan Tuhan, Bu Ningrum. Journaling ya. Iya, saya catat tuh yang baik-baik, bagus-bagus. Ih, ternyata ya aku tuh ditolong Tuhan kemarin. Aku ada kepepetnya juga Tuhan tolong. Itu kayak menghibur saya gitu. Tinggal saya menetapkan bahwa ya aku percaya nih di depan juga bakal begini. Ya. Jadi Ya. memotivasi diri sendiri gitu ya. Mm-mm. Dan waktu saya down gitu, saya juga menyadari bahwa hidup ini ya memang begitu. Kayak kita lagi jalan, ada tikungan patah ya nggak sih, ada turunan, ada tanjakannya ya kan. Jadi saya memanajemen stres saya dengan melihat bahwa ya itulah fase hidup gitu. Nggak ada tuh orang yang grafiknya begini terus ya, pasti begini, begini, begini. Tapi ketika dikalkulasi semuanya sebenarnya menanjak. Walaupun untuk capai itu dia mengalami naik turun fluktuatif gitu ya, Mm-mm. fluktuasi gitu ya. Jadi it's okay lah. Itu yang saya lakukan merangkul yang baru, merangkul dengan harapan, dengan iman, dan yang pastinya yang awal tadi persiapan. Jangan cuma iman, iman, iman doang kan, nggak persiapan ya nggak sih? Ya. Merangkul new beginning gitu ya, sesuatu yang Hmm. baru. Merangkul sesuatu yang baru. Orang itu kadang-kadang mungkin ada yang excited untuk menyebut sesuatu yang baru. Kalau untuk itu kelihatan wujudnya, benda, Ya, baju atau betul, apa itu ya, excited. Tapi kalau untuk sesuatu yang nggak kelihatan, yang masih kita belum jelas melihat, kadang-kadang ada kekhawatiran, ketakutan, ada kayak jangan-jangan nanti gitu ya, atau kayak duh, kok kayaknya nanti gimana ya gitu ya. Ada hal-hal seperti itu yang seringkali dalam tanda kutip menghantui betul, seseorang gitu ya, karena nggak jelas ya. betul, betul, Itu sebetulnya kayak kayak dasarnya manusia aja gitu ya Pak ya. Karena dasar manusia betul, kan seringkali nggak nyaman khawatir, dengan suatu perubahan, nggak nyaman betul. untuk sesuatu yang baru, karena dia nggak tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Nah, kalau hal begini terus bagaimana? Ya, ya sebenarnya sih itulah realita kehidupan ya, bener nggak sih? Ya. Itu realita kehidupan yang harus kita terima dan kita berdamai lah. Memang nggak ada pilihan, harus berdamai dengan sesuatu yang nggak pasti. Orang kita aja belum tentu pasti besok hidup, kasar katanya kan gitu ya kan. Nah gitu, kita nggak pernah tahu, nggak ada kepastian di hari esok dalam konteks realitanya gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang kita tahu bahwa hari ini kita masih bernafas, ya masih hidup, kita kerahkanlah kemampuan kita gitu ya kan. Kita kerahin kemampuan kita perbanyak jaringan kita. Nah ini paling penting ya kan. Kalau dia pinter secara intelektual, tapi juga secara sosial nggak cerdas ya kan. Nah kita harusnya menyadari bahwa kita ini juga butuh orang lain gitu ya. Nah, dan kita belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik sih sebetulnya. Ini kadang kaitannya dengan seringkali orang juga menyarankan seperti itu. Tahun 2024 tidak terlalu baik bagi saya. Apakah Hmm. hal yang tidak baik ini harus dilupakan atau bagaimana? Karena Hmm. kadang-kadang orang gitu ya, udah lupain yang lama, ayo sambut yang baru. Kalimat kadang-kadang seperti itu. Oke. Ini bagaimana? Itu ada benarnya. Dilupain, lupain sakitnya ya. Nah, Oh, ya, ya, ya. jangan diingat terus sakitnya. Nah, dilupain supaya peristiwa itu bisa jadi pelajaran kita menemukan bahasa umumnya itu, bahasa generalnya itu ambil hikmahnya. Itu benar banget walaupun kesannya klise loh. Oh iya, 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 iya. Tapi kalau kita ingat sambil sakit, aduh pikiran kita buntu bener. Kita nggak realistis menatap hari ini. Mm-mm. Itu yang buat kita trauma. Yang kita lupakan rasa sakitnya.
tapi kondisinya kita ingat. Nah, waktu kita ingat sambil kita nggak sakit lagi, wah itu bagus banget ya kan? Mm. Lupakan rasa sakitnya, tapi ingat momennya. Betul. Karena Momennya dengan supaya tadi kita self reflection kan. Nah, ya, kita lihat lagi apa namanya kenapa tuh kita sampai mengalami hal yang seperti tadi kok 2024 berat ya kan? Kenapa bisa berat banget buat kita ya kan? Mungkin kita salah ambil keputusan. ya, Mungkin pikiran kita terlalu mengendalikan kita ya kan? Perang. Ini medan perang kan pikiran kita overthinking ya makanya sekarang beberapa waktu lalu kita ngobrol ya penyakit sekarang udah yang tren bukan panu kudis kurap ya, tapi apa asam lambung ya kan? Karena betul. overthinking gitu ya. Yes. Nah gitu. Padahal kita tuh punya Tuhan sebenarnya kan. Jadi tapi kita seringkali dikendalikan, disetir sama pikiran kita yang seringkali kekhawatiran tadi kata Bu Ningrum hampir 90% nggak terjadi gitu ya. Nah kadang-kadang ini yang membuat kita udah susah duluan, nggak produktif. Karena energinya habis di sini. Malam-malam mikir, lagi Mm, ngopi mikir, lagi di jalan naik motor mikir gitu kan. Lagi nyetir mikir, mikir sesuatu yang sebenarnya yang dipikirkan bukan solusinya, tapi situasinya terus yang kita pikirin. Nah, ini buat kita nyiksa diri sebenarnya. mm. Apalagi nyesel, Asam, kenapa dulu aku begitu ya? Cuman nah, sampai di situ doang ya kan? mm, Harusnya kita lupakan tuh dalam konteks ini, ya udahlah itu sudah terjadi. mm, Ya, semoga nanti ada peluang Tuhan kasih dan aku terima aja. Ini kegagalan kemarin. Nah, buat saya pribadi ya, saya selalu melihat kadang-kadang iblis juga narik saya gitu, Bu Ningrum, untuk ngerasa menyesali masa lalu. Ada loh. mm, mm, Ya, makanya saya kalau dengar ada orang yang misalkan cerita, aku nggak pernah menyesal masa lalu, aku diulang-ulang terus. Jangan-jangan dia lagi nyesel tuh, cuman dia berusaha ignoring ya kan. Ya kan? Kalau saya akuin, saya pernah terintimidasi nyesel gitu. Tapi saya pikir solusinya kenapa saya harus ada di titik itu kan sudah lewat ya kan. Menghayal itu namanya kita masuk di dalam titik yang benar-benar maaf nih kebodohan kan. Kita ada di titik yang kita nggak mungkin ke situ lagi. Nah, mm, apa yang saya lakukan? Saya menghibur diri secara realistis bahwa kalau itu nggak terjadi, mungkin aku nggak seperti yang ada hari ini gitu ya kan. mm. Itu semua kegagalanku yang lalu, itu adalah fase pendewasaan pribadiku gitu ya. Nah, saya selalu kita harus membawa pikiran kita ini kita bawa ke magnet yang positif, jangan magnet yang negatif ya. Ya. Jadi kalau ada momen tertentu gitu ya atau tadi dievaluasi lagi kembali ke evaluasi refleksi lagi gitu ya. Kenapa kok tidak baik? Iya. Jangan terus kemudian terpaku pada oh seperti ini negatifnya. Tapi tadi lupakan rasa sakitnya. Lalu kita telaah kenapa sih kok saya bisa seperti itu? Kalau kita masih terus mengingat-ingat itu, ya kita muter-muter di situ dan kita nggak bergerak maju. Betul ya Pak Nat? Betul, betul. Aduh, itu kita benar-benar nyiksa diri deh. Kita tertancap di masa lalu ya kan, yang kita sebenarnya udah nggak akan mungkin lagi Hmm. perbaikin semuanya itu. Kan ingat ya, hidup ini seperti aliran air di sungai ya. Air yang lewat itu tidak pernah mengulang lagi tempat yang sudah dia lewatin. Nah, begitu juga hidup kita gitu. Mm-mm. Udahlah, kita udah nggak di sana lah. Kita lihatlah realistis, kita bangun goals yang baru. Kita Mm-mm. lihat itu semua adalah proses pembentukan hidup kita. Dan semua orang pasti mengalaminya ya kan. Bayangin kalau Kolonel Sanders dia 1009 kali ditolak ya. Kalau misalkan ditolak 10 kali aja dia langsung ilfil ya kan. Mungkin sudah lain jalan ceritanya KFC ya. Nah begitu. Dan itu juga yang satu lagi tuh yang Quaker Oatmeal ya. Kalau Bu Ningrum tahu itu ya. Biasa orang-orang usia kita disarankan makan itu ya. Nah itu juga kan dia punya pengalaman bisnisnya juga down ya. Hampir diambang kebangkrutan. Nah, tapi dia ceritanya dia datang sama Tuhan, dia berdoa, lalu dia mulai melibatkan Tuhan dalam bisnisnya. Ya kita sampai ketemu lah Quaker Oatmeal dijual ya di minimarket di Indonesia ya kan. Nah itu semua orang yang punya story masa lalu yang nggak selamanya mulus gitu ya kan. Mm. Ini kan kalau orang gitu ya, orang kalau ini tadi kalau nggak salah saya sempat terlintas di salah satu ini. Kalau kamu di usia 40 baru merintis, jangan
jangan apa ya, jangan takut, jangan khawatir, kamu punya banyak temen kok gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang Teman ada orang senasib ya. ada Iya, orang yang berganti tahun itu khawatir gitu, aduh usia saya bertambah. Karena iya. pergantian tahun berarti adalah pertambahan usia gitu ya. Betul, Aduh, betul, usia betul. saya bertambah. Menolak tua ya. Usia Betul. saya bertambah. Sampai hari ini kok saya sepertinya masih begitu-gitu aja gitu ya. Jadi kayak yang berasa terintimidasi tadi ya Pak Nat ya. Hmm. Hmm. Terintimidasinya oleh karena uh, ngeliatin dirinya terus kemudian membandingkan dengan orang lain. Hmm. Iya, betul, betul. Itulah karena kita ini memang ya, memang dunia ini membuat kita berusaha untuk seragam. Padahal Tuhan menciptakan kita beragam ya, ada Ya. banyak karunia gitu ya kan. Nah, tapi dunia ini narik kita seragam gitu loh, gitu ya. Ya coba kita lihat aja ya beberapa 10 tahun terakhir, semua anak-anak remaja pengennya jadi apa? YouTuber gitu ya kan. Nah, Ah, dibuat benar. seragam begitu ya. Nah, jadi vlogger gitu ya. Padahal setiap orang itu dia sebenarnya harus menemukan dirinya dan dunianya gitu ya. Nah, kadang-kadang itulah yang buat kita juga orang dewasa, kita cepat frustasi ya. Nah, Mm-mm. karena yang jadi ukuran patokan kita adalah orang lain gitu. Mm-mm. Yang bisa jadi startnya beda ya kan. Nah, ini perintis, yang satu pewaris ya kan. Nah, ya beda lah ya kan. Ibaratnya sorry to say ya, tahu diri lah ya kan. Kita juga makanya kita realistis, makanya kita harus membangun goals yang realistis ya kan. Nah, makanya kita tuh lebih ya kalau saya ya lebih banyak berdoa sama Tuhan ya, sambil saya juga apa namanya lebih berkaca ke dalam. Contohnya gini ya kan, kita dengar kesaksian dari YouTuber Mm. cerita gagal, Mm. bisnis, memulai bisnis kecil dan dibesarin terus gagal tapi dia bangkit lagi. Nah, kita tuh jangan telan mentah-mentah. Nah, waktu dia jatuh dia gagal, ada asupan dana lagi kan supaya dia naik. Lah, lo ya kan? Kalau udah jatuh siapa yang mau nolong gitu ya. Nah, kita jangan sama gitu loh ya kan. Nah, gitu loh. Nah, dia nggak taunya eh, Tapi saya anak anaknya konglomerat misalkan gitu ya. Dan dia kan cerita ya, nggak semua orang menceritakan semua sepenuhnya dan wajib untuk itu ya kan. Nah, dia ngasih tahu ya bagian story yang gagal. Kita terus cepat-cepat terinspirasi tanpa mengenali kelemahan dan kekuatan kita. Makanya jangan terlalu cepat mudah, emosi kita tuh harus stabil, jangan mudah termainkan dengan motivasi-motivasi yang nggak tuntas begitu ya kan. ya. Saya Mm-mm. sangat sepakat dengan apa yang Pak Nat sampaikan bahwa Tuhan menciptakan kita beragam, tapi manusia yang mencoba untuk menseragamkan semuanya gitu. Iya. Dan itu seringkali mulai dari pendidikan di sekolah seringkali begitu. Orang Ya. tua memikirkan bahwa kalau anaknya jago, anaknya bisa pintar matematika, pintar fisika, ya kan? Nah, sebanyak begitu. Makanya jarang ada les mata pelajaran PPKN, ya kan? Nggak ada ya. Les gitu, apa namanya, ilmu sosial gitu, nggak ada ya, matematika, fisika. Karena itu menjadi tolak ukur. Padahal dunia ini, peradaban ini bisa ada hari ini karena juga ada yang namanya ilmu sosial, ada juga sains, semuanya itu jalan bareng-bareng loh. Sepakat. Hmm. Betul. Ya kan? Eh, Misalkan sains menemukan nih cara mengkloning, ya kan? Nah, maka ilmu sosial apa membangun di mana? Di etikanya. Yuk boleh cloning tumbuhan, buah-buahan, tapi jangan cloning manusia ya. Nah kan saling melengkapi. Nah, dengan membangun argumen-argumen etis ya kan. ya. Eh, ini menarik gitu ya Guntur Shelly ya. Kenapa? Karena kok larinya ke sini gitu ya. Karena ketika kita pencapaian kita gitu ya, ini new beginning gitu ya. Seringkali satu pesan gitu ya. Jangan landaskan pencapaian kita atau resolusi kita pada keberhasilan atau tolak ukurnya orang lain. Iya. Saya tuh saya nggak perlu sebut nama ya karena pasti Bu Ningrum nggak kenal juga ya, dan pendengar Goodnews nggak kenal. Satu kali orang yang saya sangat kasihi ya, orang yang saya merasa saya harus membina dia. Dia datang dengan mengatakan sangat bergumul, hari ini belum dikaruniai anak. Hmm. Saya tahu perasaan dia. Tapi saya selalu bilang, jangan terbawa tadi yang kayak kita ngobrolin, bahwa kan di dunia ini emang banyak orang-orang rese ya. Giliran belum menikah ditanya kapan nikah ya kan?
Gila udah married, udah nikah, ditanya kapan punya Anak. anak. Udah punya anak satu, ditanya lagi, kasihan gak ada temennya, tambah lagi dong satu, kayak ikut biayain aja, ya kan? Gitu ya. Nah gitu tuh ya. Terus makanya kadang-kadang saya bercanda tuh hati-hati ya yang suka nanya-nanya gitu kan. Umur 40 kok belum merit? Ntar ditanya sama yang orang tersebut. Anda umur berapa? Umur 50? Kok belum meninggal gitu ya kan. Ntar sakit hati kepahitan gitu ya. Jadi jangan. Itu memang itu di Indonesia ini kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu ya. Yang nggak memikirkan mental si penerima kalimatnya. Nah kembali lagi akhirnya saya bilang sama dia. Oke, mungkin di lingkunganmu mengkonstruksi seolah-olah kamu itu adalah laki-laki yang berhasil atau rumah tangga yang berhasil ketika punya keturunan. Nah, Ya, padahal nggak begitu. Ya, kamu udah boleh usaha, boleh pengen, tapi kalau enggak, jangan buat kamu terpuruk. Kamu harus lihat bahwa hidup ini luas gitu loh. Kamu ya, ingat karirmu yang bagus. Kamu ingat kamu bisa hidup nggak nyusahin orang, ya kan? Kamu ingat kamu bisa melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita dipersempit dengan nilai orang lain. Nah, makanya dari tadi saya bilang harus kita ngerti value kita, kita bangun value hidup kita. Supaya jangan ditarik turun sama orang-orang yang crab mentality begitu kan. Yang dia mau menarik kita turun terus untuk kita hidup dalam meratap gitu ya, bukannya bersuka cita gitu. ya benar. Makanya nggak usah kadang-kadang itu ya orang ngomong abaikan omongan orang lain. Keramah tamahan yang berlebihan kalau saya bilang sih. Kadang basa-basinya tuh Luar biasa. sesuatu yang nggak penting dan nggak perlu tapi menjatuhkan mental orang lain gitu. Iya. Nah, Bahasa basinya langsung mengulti ya, cepret gitu ya kan? Iya, itu kita juga perlu latihan tuh ya. Itu kalau orang-orang yang suka nanya-nanya begitu, kapan orang merit, kapan punya anak, itu mungkin resolusinya dia bisa nahan mulutnya tahun depan ya kan supaya nggak nah, nanya kayak gitu lagi. Itu pencapaian yang besar. Biasanya udah habit soalnya ya. ya, Mm-mm. iya, itu karena itu biasanya sudah tadi habit kebiasaan yang kadang kala tanpa disadari secara otomatis keluar. Makanya tadi resolusi semacam itu perlu ditulis juga loh kalau Anda sering bertanya. Betul, itu penting tuh ya kan supaya jangan jadi manusia red flag gitu ya. Mm-mm. Nah, em, artinya tadi ya, kalau Anda mau tulis poin resolusi, jangan dipatokkan pada satu tadi kesuksesan orang lain. Atau Hmm, terus kedua, jangan dipatokkan pada pencapaian orang lain. Tapi betul, kalau Anda mengevaluasi juga, yang harus Anda ingat adalah bandingkan diri Anda sekarang dengan diri Anda tahun lalu misalnya. betul, Akhir tahun 2023, apakah saya kondisinya seperti apa? Kondisi saya sekarang seperti apa? Bandingkannya itu aja. Jadi Anda tidak akan melihat kegagalan, tetapi Anda akan melihat sebuah pencapaian tertentu. betul. Karena dari situ kita lihat prosesnya. Sebetulnya seperti itu ya Pak Nat ya. Betul. Jadi biar dari obrolan kita ini juga ya saya bisa menyimpulkan bahwa merangkul awal yang baru ialah merangkul hari-hari di depan ya. Ya. Nah, jadi kita merangkul jangan sampai kita aduh badan kita sakit semua mau masuk hari Senin ya kan. Terus kita update status I hate Monday gitu ya kan. Nah, gitu kan jangan ya kan, tapi kita jadi oke lah, kita poin yang penting pada prinsipnya kita itu bangun goal supaya kita ini nggak sekedar jalanin hari habis gitu aja. Karena tadi Bu Ningrum bilang itu benar banget, bagaimanapun kita bertambah tua ya. Nah, kita energinya tentu nggak sekuat dulu. Nah, walaupun nggak ada kata terlambat untuk kita mencapai sesuatu ya. Masing-masing orang itu ada timelinenya gitu kan. Nah, berikutnya lagi yang menurut saya ya ini kita apa embrace new beginning berarti kita ayo dong siapin diri kita masuk 2025. Ya. Siapin diri kita. Itu yang penting kita siap. Nah, kesiapan ini menolong kita hidup berbuah di 2025 gitu. Mm-mm. Siapkan diri kita. Hmm. Seringkali kita tadi ya terabaikan karena hiruk pikuk Natalan lah, hiruk Ya, pikuk betul. dan Betul. sini gitu ya. Kolesterol Ya, naik ya kan? Gula darah naik gitu ya. Dompet makin tipis tapi ya kan. gimana gimana undangannya Natalan apa lauknya gitu ya. Dari Betul. Aduh, benar-benar bahaya ya. Jadi ya tapi itulah makanya kita terlalu sibuk memikirkan hari esok mm-mm, sampai melupakan kebahagiaan hari ini gitu kan. ya intinya adalah persiapkan dan sambut rangkul
new beginning atau awal yang baru ini, tapi dengan tetap berkesadaran menikmati apa yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini, gitu ya. Betul. Jangan sampai kita membuat resolusi atau membuat pencapaian, tapi kita melupakan semua berkat yang sudah Tuhan berikan di tahun 2024, gitu kan. Kadang orang cuman ngitungin gagalnya aja, tapi lupa dengan tadi seperti Pak Anat sampaikan, lupa dengan kebaikannya. Karena gagalnya itu buat kita terlalu menekan, buat kita terus kita pikirin sampai kita lupa bahwa di balik hal itu ada maksud baik Tuhan sebetulnya di dalam hidup kita. Betul, betul. Ya, kita lihat dong, mungkin di bagian lain kita kurang, tapi di bagian lain kita lebih. Ya, Ya, gunakanlah yang kelebihan itu untuk terus memacu kita ya kan, untuk nanti masuk 2025 lebih better lagi lah gitu kan. ya. Eh, ini ini kisah ini relate banget gitu ya. Anak saya itu ujian bahasa Jawa dia dapatnya nilai yang aduh gitu ya jauh sekali gitu ya. Ketika saya bilang ini kenapa nilainya bisa begini, saya tanya seperti saya hanya bertanya gitu. Dia bilang tapi kan bahasa Inggrisku bagus. Jawabannya dia seperti itu. Dia sebetulnya sedang mengingatkan saya bahwa ya saya jelek di bagian ini tapi di bagian lain saya bagus loh mah. Jadi jangan lihat yang Betul, jeleknya aja gitu. Dia sebetulnya betul, sedang betul. sedang Dia mencoba pintar tuh. mengatakan Nah, itu. dia benar. Karena jangan dipaksa gitu ya. Gajah terbang ya kan, istilahnya gitu ya kan. Nah, jadi artinya dia mungkin di bahasa Jawa, saya juga bilang sih sama anak saya, dia kalau anak saya itu, saya bilang sama dia, di mata pelajaran tertentu yang memang kamu soalnya nggak di situ, itu nggak apa-apa, tapi ya tetap harus KKM ya kan. Nah, karena kita ada di dalam sekolah formal gitu, karena mau nggak mau ada standarnya beda kalau homeschooling, saya bilang gitu. Nah, Iya. tapi kamu nggak apa-apa, kamu nggak harus jadi juara di semuanya. Karena kita tuh makin kuliah aja ya, ini maksudnya kita masuk di universitas ya. Kita masuk mulai kita lulus SMA nih, kita udah mulai pada penjurusan ya kan. Mau kuliah apa? Fakultas Hukum ya kan yang belajar notabene hukum semua. Nah, nanti masuk apa sekolah teologi ya belajarnya Alkitab semua ya kan. Ya paling hanya mata kuliah PPKN sejenisnya gitu ya. Nah, terus nanti mau ambil kuliah S2 lagi tuh. Itu lebih lagi spesifik lagi. Nah, terus nanti S3 apalagi makin kecil, cuman makin dalam. Nah, kenapa kok kita biarin anak kita menguasai semuanya ya kan? Ya, Kasihan dia. sepakat. Jadi Mm-mm. memang bagaimana kita harus tetap menghargai walaupun mungkin tadi evaluasi kita melihat sesuatu yang nggak baik gitu ya kita evaluasi kita lihat di mana kekurangan dan lain sebagainya tapi jangan hanya bertumpu pada itu gitu ya kita harus lihat juga di mana sebetulnya keberhasilan berkat yang Tuhan berikan untuk kita nanti ketika kita lihat itu akan membuat kita menjadi optimis membuat kita menjadi lebih bersemangat lebih excited untuk menyongsong awal yang baru. Betul, Kadang-kadang yang membuat ketakutan adalah kegagalan, pengalaman tadi trauma, gitu ya, trauma kegagalan, trauma hal-hal yang nggak baik. Tapi pengalaman-pengalaman yang baik ini yang harus selalu diingat, yang harus terus dimasukkan agar kita menghadapi awal yang baru yang kita nggak jelas tadi ya, yang kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi itu menjadi sebuah penyemangat dan pendorong kita. Seperti itu ya, Panat ya. betul, betul. Dan mungkin satu hal yang lupa tadi ya ketinggalan, tapi perlu dibangun itu yang realistis aja gitu ya. Yang Yes. realistis, kita tuh realistis aja goalsnya apa yang sudah ada pada kita tekunin gitu kan. Jangan sampai nih baru buka yang mungkin yang saat ini mendengarkan kita lagi ngobrol ini mungkin 1 tahun ini buka bisnis apa gitu, terus kok kayaknya masih sepi, masih belum ada penampakan hal-hal yang positif. Jangan duluan berhenti gitu ya, terus banting usaha yang lain. Nah ini saya pernah menemukan orang yang seperti itu cepat ganti, cepat beralih haluan akhirnya dia nggak dapat sama sekali gitu ya. Nah, Hmm. makanya yang penting itu nggak usah mau cepat-cepat kaya gitu ya kan. Kalau anak-anak muda sekarang pengen cepat kaya, cepat punya duit ya kan. Nah, sabar lah. Semua itu pasti pasti ada waktunya ya. Kita percaya yang penting hidup kita sehat. Makanya kadang-kadang ada menariknya juga ya kalau kita ini ngelewatin tahun baru ini mau sakit ya. Orang Hmm. kalau sehat itu seringkali pengennya banyak. Tapi coba kalau Ya, orang sakit pengennya cuma sembuh ya kan. Pengennya cuma sehat. Nah, gitu loh. betul, betul. Orang kalau sakit itu pengennya cuma satu sembuh, terus kemudian bisa beraktivitas banyak hal. Tapi Iya, kalau orang giliran sehat udah sehat, banyak maunya. Semua dunia kalau bisa direngkuh ya kan, dan itu nggak mungkin. Hmm, nah ini juga pembelajaran buat kita ya Gus Shewi ya. Artinya ya
Udah gitu ya kayak orang sakit gitu loh, maunya ada apa sih? Ya udah itu aja jalani gitu ya. Jalani dengan seharusnya, jalani dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak hal yang ingin Anda masukkan ke dalam pikiran kita yang cuman segini gitu ya. Iya, ya betul yang Pikiran kita tuh cuman terbatas. segini nih loh. Gitu. Tapi kita masukin dengan banyak hal ya yang ada kita sendiri sebetulnya yang rugi. Salah satu yang membuat kita nggak bisa menyambut tahun 2025 ialah ketika kita overthinking. Ya, betul. Karena kita mencoba memasukkan banyak hal ke dalam pikiran kita yang Hmm. Kacau kecil. ruwet kayak benang kusut nanti ya kan. Akhirnya Hmm. menjadi seperti benang kusut yang nggak bisa diurai gitu ya. Dan salah satu penyebab orang asam lambung itu adalah Hmm. tadi overthinking, Overthinking. Iya. Betul. anxiety gitu ya. Rasa rasa cemas, ketakutan yang berlebihan. Jadi sama 2025 dengan tadi optimisme, terus Oke. harapan yang baru gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ya. Bersikaplah ramah terhadap tahun yang baru. Kalau Sikaplah yang ramah. hari ini lagi ngelewatin hal-hal yang berat ya. Ya, Jangan betul. sampai putus asa, apalagi bunuh diri yang sering terjadi ya beberapa waktu ini ya. Itu Ya, bukan solusi. betul. eh Beberapa kali saya sempat berbicara dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Selalu kalau saya ngomong kalau kamu sudah pada titik kamu memikirkan untuk itu satu-satunya jalan, saya bilang lari. Lari dan cari orang untuk kamu cerita. Siapapun Ya, itu. betul. Karena di situ kamu pasti akan temukan jawaban. Betul. Kadang-kadang orang itu memasukkan semuanya sendiri ke dalam pikiran kita, terus kita tidak mencoba untuk mengeluarkannya ke orang lain. Sehingga Ya, itu betul. yang Betul. kita pikirkan hanya itu satu-satunya jalan. Betul. Padahal mungkin orang lain bisa kasih jalan yang banyak. Orang lain bisa memikirkan banyak jalan, jalan yang lain yang kita nggak pikir atau kita nggak tahu gitu kan. Tahun 2024 mungkin secara ininya kalau kita boleh merefleks gitu ya tadi eh kasus bunuh diri yang cukup tinggi gitu ya, kasus yang terjadi dekat-dekat dengan kita juga nggak jauh-jauh banget Iya, gitu. benar-benar. Sedih banget. Jadi kalau mau ngomong di tahun 2025, yuklah sambut dengan hal yang positif, sambut dengan harapan baru bahwa masih ada jalan keluar dimanapun Anda berada. Pak Yes. Nat terakhir buat Oke. Jadi menurut saya enjoy aja dalam setiap langkah hidup kita. ya, Jangan tergesa-gesa, gitu ya. yes. Nah, saya mau nutup sebuah cerita gitu ya. Ini dari novelnya Leo Tolstoy. Jadi dia cerita tentang seorang saudagar yang akhirnya dia bertobat, lalu dia ngerasa dia mau deketin diri sama Tuhan dan dia mau kasih nih hartanya gitu buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi dengan buat sayembara, dia bilang semua tanahnya ini dia akan kasih sama orang yang bisa lari mengelilingi tanahnya ini. Jadi kalau Hmm. ada yang berhasil lari 100 meter dapat tanah 100 meter, lari 500 meter dapat 500 meter sesuai dengan kemampuan si pelari tersebut. Nah, didengarlah itu sama ada orang yang serakah gitu ya kan. Orang yang tamak. Wah, dia udah kaya juga cuma dia mikir, waduh, luar biasa ini kalau cuman modal lari dapat tanah ya kan. Ya udah akhirnya dia mendaftarkan diri. Nah, dia lari kan 100 meter dia udah ngos-ngosan kan karena udah umur ya. Tapi dia ingat di dalam pikirannya, waduh 100 meter mah kecil harus lebih gede lagi. Dia lari 500 meter. Wah masih nggak puas 700 meter masih nggak puas. Dia paksa, paksa, paksa sampai akhirnya apa yang terjadi? Jantungnya copot. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat tanah itu. Nggak dapat. Dia cuma dapat tanah 2 kali 1 ya kan? Buat Ya, kuburan. Nah itu. benar. Mari kita inilah pesan saya bangun kehidupan yang bertujuan, goalsnya untuk Ya, membuat kita jadi manusia yang Tuhan mau lah gitu aja. Bukan yang orang mau. betul. Jangan terlalu terburu-buru. Hmm. Jangan terlalu terburu-buru. Karena perlombaan kita bukan dengan orang lain. Kita nggak lagi kejar sesuatu kok. Yes, Jadi nikmati aja perjalanannya. Nikmati aja apa yang sedang kita harus lewati dan lalui. yang penting Dan cukup, ya kan? yes, yang penting cukup dengan mengucap syukur. Hmm. Ya kan? Kadang-kadang Oke. orang lupa dengan itu. Ucapan syukur itu loh yang bikin kita merasa cukup dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini.
Karena Kalaupun terima lagi kurang dinikmatin. Kadang-kadang kekurangan lagi kurang-kurang tuh seru juga kalau kita enjoy ya kan. iya betul. Jalannya hidup seperti kadang-kadang kita buat hidup ini seperti komedi aja lah. Ada saatnya kita ketawa ngakak dengan Dan kegagalan kita gitu ya. justru kadang hal-hal atau titik-titik kurang itu membangun kreativitasnya kita loh. Ya kan? Membangun sisi lainnya kita gitu ya. Dan mungkin Tuhan sedang paksa kita untuk lewati itu untuk kita tahu bahwa kemampuan kita itu ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi Iya. ya udah nikmatin aja perjalanannya dan nikmati apa yang harus kita hadapi, song-song awal yang baru dengan semangat yang baru. Amen, yes. Ana terima kasih ya buat hari ini. Selamat Natal, Sama-sama. selamat menyongsong tahun baru juga. Kita ketemu Ya, next year soalnya. oke, Bring Room. Sampai ketemu lagi ya. God bless. Ya, sampai ketemu lagi Yuk. Mana. Terima kasih. Oke, thank you. Bye. Aidan, terima kasih buat Anda Gus Syawali yang sudah bergabung bersama dengan kita. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk setiap Anda ya.